Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa masing-masing di rumah masing-masing ya, karena kita sedang belajar online. Nah, jika sudah, kita nanti akan membahas tentang kerajaan Turki Utsmani, dan ibu nanti akan menayangkan sebuah PowerPoint yang akan kalian lihat. Nah, setelah kalian melihat PowerPoint, kalian mendengarkan ibu menerangkan, nanti di akhir pembelajaran ibu akan mengasih tugas buat kalian untuk dikerjakan sebagai tugas harian ya. Nanti dikirim lewat via WA, kalau enggak Google Form. Nah, setelah sudah, kita akan masuk ke materi ya. Semoga kalian tidak ngantuk dan tidak bosan. Nah, kita akan bahas tentang sejarah kerajaan Turki Utsmani. Nah, di situ nanti peta konsepnya itu ada 4. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang sejarah berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Yang kedua kita akan bahas tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Turki Utsmani. Yang kedua kita akan bahas tentang kemunduran peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Yang keempat kita akan bahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke sejarahnya ya, sejarah perkembangan pada masa Turki Utsmani. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama kita ambil dari kabilah Uhus. Kabilah Uhus itu siapa? Kabilah itu adalah yang menurunkan bangsa Turki. Mereka berasal dari Tiongkok. Jadi kabilah Uhus ini adalah yang menurunkan bangsa Turki Utsmani. Selanjutnya ada tokoh yang kedua yaitu Sulaiman. Siapa Sulaiman? Sulaiman itu pada waktu terjadi penyemburan dari bangsa Mongol yang dipimpin Genghis Khan ke wilayah Turki Utsmani itu pada pimpinan Sulaiman. Nah, yang ketiga kita mengambil tokoh Ertugrul. Siapa Ertugrul? Nah, berkat pertolongan Ertugrul itu pasukan Bani Saljuk mendapat kemenangan. Pada saat Ertugrul ini bangsa Saljuk mengalami kemenangan. Atas jasanya itu Ertugrul mendapat hadiah dari Sultan Alauddin, sebuah daerah di dekat kota Brescia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Turki Utsmani. Nah, yang pertama itu ada Utsman. Utsman ini memimpin pada tahun 699 sampai 726 Hijriah. Nah, Utsman ini dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun dari sendi-sendi persatuan suku Turki. Nah, Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, adil dan bijaksana. Nah, yang kedua itu ada Orkan. Orkan itu memimpin pada tahun 726 sampai 761 Hijriah. Nah, Orkan ini berhasil mendirikan jabatan Sadr-Azam atau Perdana Menteri. Tentara di era Orkan ini dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Nah, selanjutnya ada Murad I, yang itu pada tahun 761 Hijriah sampai 791 Hijriah. Nah, Murad itu adalah putra kedua dari Orkan. Dia itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa, karena ayahnya itu putra pertama dari Orkan itu yaitu Sulaiman. Yang pertama itu adalah Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I ini adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan dan tekun. Menjalankan agama dengan sangat tekun. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya pada masa itu. Yang keempat kita masuk ke Bayazid I. Bayazid ini pada tahun 791 sampai 805 Hijriah. Nah, Bayazid ini adalah yang menggantikan kedudukan ayahnya Murad I, yaitu dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perlawanan wilayah Islam. Nah, oleh karena itu dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayah ke negara-negara Kristen Anatolia.
Selanjutnya kita akan membahas kemunduran. Kita masuk kepada kemunduran peradaban Islam pada masa Turki Utsmani. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran pada zaman Turki Utsmani itu. Ada 4 faktor. Yang pertama itu pergantian Sultan Sulaiman I tidak ada yang cakap dalam mengendalikan sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan pada zaman Sultan Sulaiman itu tidak ada yang cakap. Nah, yang kedua itu adalah yang menyebabkan kemunduran itu pengangkatan bawahan tidak lagi didasarkan pada kemampuan, namun pada perasaan suka atau tidaknya sang sultan. Nah, itu. Yang ketiga adalah korupsi merajalela, gaya hidup berfoya-foya. Sikap ini menyimpang dari ajaran Islam. Nah, pada saat itu korupsi itu sedang merajalelanya di kalangan sultan. Nah, yang keempat itu adalah terjadi pemberontakan pasukan bayaran yang membangkang. Kita masuk ke kemajuan peradaban Islam. Kita masuk ke zaman kemajuannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan Turki Utsmani. Yang saya sebutkan 4. Yang pertama itu adalah pengelolaan dan sistem pemerintahan yang sangat baik pada saat itu. Yang kedua adalah keadaan perekonomian Turki Utsmani yang sangat maju. Yang ketiga adalah dinasti Turki Utsmani itu berhasil menguasai ilmu dan budaya sehingga lebih maju dari dinasti yang lain. Yang keempat adalah kekuatan militer yang kuat sehingga mudah melakukan ekspansi. Nah, sudah saya terangkan semua. Mungkin kalau nanti ada yang tidak paham bisa lanjut ke via WA, bisa chat pribadi saya. Nah, untuk tugasnya kalian catat ya.